Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Didova Salsabila dari kelas 5B2 Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi pada kesempatan ini Nada ingin mempresentasikan mengenai outline gaya kepemimpinan PT Gramedia Asri Media Mall SKA Pekanbaru. Nah, pada slide pertama ini ada sistematik outline penelitian. Jadi ada 7 poin yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama mengenai latar belakang, kemudian ada teori yang digunakan, ada pendapat yang dikemukakan, alasan memakai teori pada penelitian, tokoh yang mencetuskan teori komunikasi penelitian, metode penelitian apa yang digunakan, serta kerangka pemikiran. Baik, slide pertama, ada latar belakang. Nah, menurut Hofland, Janis, dan Kelly, seperti yang dikemukakan oleh Forsdale, adalah ahli sosiologi Amerika yang mengatakan bahwa komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Komunikasi itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan berkomunikasi dapat menyampaikan informasi atau pesan kepada orang yang dituju. Nah, komunikasi ini dapat dikatakan efektif apabila informasi atau pesan tersebut dapat tersampaikan dengan jelas serta mendapatkan feedback dari sasaran yang kita tuju. Nah, organisasi itu adalah tempat bagi orang-orang untuk berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam organisasi itu harus ada hierarki pemimpin dan bawahan. Nah, peran pemimpin untuk mempengaruhi bawahan itu sangat penting demi kemajuan organisasi. Biasanya setiap pemimpin itu menerapkan gaya kepemimpinannya tersendiri, memiliki ciri khas tersendiri untuk mempengaruhi kinerja bawahannya dari maju atau turunnya pencapaian yang diraih di perusahaan. Nah, dalam organisasi, pemimpin itu berperan sebagai komunikator. Nah, pemimpin yang efektif memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, sehingga dapat mempengaruhi partisipasi bawahannya. Nah, dengan ini kemampuan berkomunikasi pemimpin sangat mempengaruhi proses yang ada di dalam organisasi, dengan membawa perubahan menuju visi dan misi organisasi dan membangun nilai serta kepercayaan terhadap pencapaian tujuan yang efektif. Nah, sebenarnya gaya kepemimpinan itu apa sih? Jadi, gaya kepemimpinan adalah perilaku pemimpin yang digunakan seseorang ketika ingin mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan yang efektif adalah pemimpin yang dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan tingkat kematangan karyawannya. Nah, seorang pemimpin yang mampu menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat, maka mampu menggunakan untuk membina, menggerakkan, dan mengarahkan semua potensi bawahan di lingkungannya. Jadi menggerakkan seluruh pegawai itu tidak cukup, sehingga diperlukan adanya suatu dorongan agar para pegawai mempunyai minat yang besar terhadap pekerjaannya. Nah, inilah yang berdampak terhadap kinerja karyawan akan tinggi. Ini dikutip dari Aisyah Wardani tahun 2020. Selanjutnya, kepemimpinan itu adalah proses untuk mempengaruhi orang lain, memahami dan setuju apa yang perlu dilakukan, bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang mampu mengambil keputusan dapat memberikan pengaruh besar pada setiap usaha dalam menggapai tujuan perusahaannya. Tanpa arahan pemimpin, maka tidak terarah sistem kinerja karyawan. Nah, ini kenapa diperlukan gaya kepemimpinan yang bijak, tentunya agar dapat tercapai tujuan perusahaan demi kepentingan bersama. Kehadiran pemimpin dalam organisasi itu sangat penting untuk setiap tujuan institusi atau perusahaan. Dalam bisnis, kepemimpinan yang baik itu akan membawa kesuksesan jangka panjang dengan semangat kerja yang tinggi. Nah, dalam memimpin, tentunya seseorang pemimpin harus memiliki sikap yang positif, dapat menciptakan suasana kekeluargaan di antara lingkup organisasinya, dapat mendorong keharmonisasian, serta memfasilitasi produktivitas maksimal untuk semua orang yang ada di dalam perusahaan tersebut.
Setiap manajemen perlu mengelola dan mengetahui kinerja karyawannya, apakah sudah sesuai dengan SOP belum, atau dengan peraturan perusahaan. Nah, gaya kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan yang terorganisir dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemimpin dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan perusahaan, terutama mulai dari bawahannya. Dilihat dari kinerja karyawan melalui keaktifan karyawannya, baik dari keterampilan maupun kemampuan. Nah, pemimpin harus mampu memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaannya terhadap pemberdayaan pada bawahannya dan dapat dikatakan bahwa pemimpin tersebut berhasil dalam memimpin perusahaan. Setiap pemimpin itu memiliki caranya sendiri dalam memimpin perusahaan. Dapat dilihat dari sudut pandang pemimpin dalam pengambilan keputusan, perilaku pemimpin, orientasi kepemimpinan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawannya, dan orientasi pemimpin dalam mencapai tujuan perusahaannya. Pemimpin harus memiliki karakter yang kuat, seperti sikap yang tegas dalam memimpin, adil serta bijaksana kepada bawahannya. Karakter pemimpin yang baik harus memiliki integritas dalam membuat keputusan pada setiap bawahannya untuk menentukan arah perusahaannya. Nah, seorang pemimpin juga harus tahu dan mau mendengarkan pendapat dari setiap karyawannya dan tidak menutup telinganya untuk kritik dan saran yang diberikan karyawannya untuk menjaga hubungan komunikasi antar karyawan, dan ini dapat menghindari adanya kesalahpahaman. Selain itu juga pemimpin harus dapat membangun komunikasi pada setiap bawahannya dengan sederhana namun ringan. Nah, ini akan menimbulkan suasana yang tidak canggung dengan karyawannya, sehingga komunikasi secara personal maupun saat meeting sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan sharing menjadi sarana yang tepat. Nah, saat menjadi pembicara, menunjukkan karakter karismatik, dewasa, percaya diri, serta dapat mengayomi bawahannya. Setiap pemimpin itu harus mampu memotivasi setiap bawahannya. Contohnya dengan memberikan pujian kepada karyawannya, memberikan penghargaan terhadap prestasi karyawannya. Setiap pemimpin juga harus mendukung setiap progres kesuksesan dan pertumbuhan karyawannya. Nah, dengan begini, setiap karyawannya akan merasa sangat dihargai dan juga didukung dengan moral dan merasakan kedekatan kekeluargaan. Selain itu juga memberikan karyawan tantangan dengan memberikan bimbingan agar karyawan tersebut dapat berkembang dan mempelajari keterampilan dan kemampuannya. Sebenarnya masalah gaya kepemimpinan ini selalu memberikan kesan yang menarik karena di dalam suatu organisasi dapat berhasil atau tidaknya sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Nah, di PT Gramedia Asri Media ini memiliki pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang beda dengan menjalani instruksi yang diberikan dari manajemen pusat kepada setiap store manager cabang. Nah, beliau menganut kepemimpinan coaching. Jadi kita seperti contoh di sebuah tim olahraga basket pasti memiliki coach atau seorang pelatih yang sangat kompatibel untuk melatih tim tersebut agar mampu memenangkan pertandingan. Nah, begitu juga dengan Gramedia Mall SKA, tentunya dengan store manager yang lebih sering mengarahkan, membimbing, menyemangati, dan mendukung para karyawannya di dalam bekerja. Pembinaan tersebut dapat berupa pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Tujuan dari gaya kepemimpinan ini tentunya untuk meningkatkan kinerja karyawan di PT Gramedia Asri Media Mall SKA Pekanbaru, untuk merencanakan keberhasilan dalam tujuan perusahaan, kepuasan kerja, hubungan interpersonal antar karyawan, keterampilan kepemimpinan, dan manajemen perusahaan. Nah, store manager di Gramedia Mall SKA Pekanbaru itu lebih sering membangun komunikasi kepada setiap karyawannya untuk lebih dekat agar terjalin hubungan yang baik dalam bekerja. Tujuan kedekatan ini sebenarnya dibangun untuk kolaborasi bersama tim dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan ini tentunya akan lebih mempermudah dan mempererat hubungan antar karyawan. Contohnya juga bisa dilakukan di Gramedia Mall SKA Pekanbaru itu kerap membuat pertemuan antara store manager dengan sales superintendent. Nah, biasanya ini dilakukan untuk membicarakan terkait pengelolaan perusahaan. Nah, pada slide berikutnya ada teori yang digunakan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori peniti penyambung.
Teori peneliti penyambung ini menggambarkan struktur organisasi. Jadi konsep peneliti penyambung ini berkaitan dengan kelompok-kelompok yang tumpang tindih. Setiap penyelia merupakan anggota dari dua kelompok. Jadi anggota tersebut adalah pimpinan unit yang lebih rendah dan anggota pimpinan unit yang lebih tinggi. Nah, tugas penyelia ini adalah untuk mengikat kelompok kerja satu dengan yang lainnya pada tingkat berikutnya. Jadi menurut Lutyens itu struktur peneliti penyambung cenderung menekankan dan memudahkan apa yang seharusnya terjadi dalam struktur klasik yang birokratik. Nah, ciri organisasi yang peneliti penyambung ini adalah lambatnya tindakan kelompok yang harus diimbangi dengan partisipasi positif. Tugasnya seorang pemimpin adalah memperhatikan dan memelihara pada setiap pekerjaan bawahannya, baik dari operasional organisasi maupun dalam bidang lainnya terkait dengan perusahaan. Nah, menurut Lutyens itu ada 4 sistem fungsi manajemen. Ada sistem penuh tekanan otoriter. Nah, ini dengan segala sesuatu yang diperintahkan dengan tangan besi, tidak memerlukan umpan balik. Artinya atasan tidak perlu artinya atasan tidak memiliki kepercayaan kepada bawahannya. Jadi bawahan itu tidak memiliki wewenang untuk mendiskusikan pekerjaan dengan atasannya. Selanjutnya ada sistem lunak dan otoriter. Jadi manajer ini sebenarnya lebih sensitif terhadap kebutuhan karyawannya, di mana manajemen berkenan untuk percaya pada bawahannya dalam hubungan atasan dan bawahan. Nah, ini turut memberikan masukan atas keputusan tersebut. Selanjutnya ada sistem konsultatif, jadi di mana pemimpin mencari masukan karyawannya. Nah, di sini karyawan bebas berhubungan untuk berdiskusi dengan atasannya dan berinteraksi antar pemimpin dan karyawan secara nyata. Nah, keputusan di tangan atasan ini di sistem konsultatif tidak menutup kemungkinan untuk karyawan juga ada andilnya di dalam keputusan tersebut. Nah, yang terakhir ada sistem partisipan, di mana karyawan berpartisipasi secara aktif dalam membuat keputusan. Manajer dalam sistem ini lebih percaya sepenuhnya pada bawahannya, dan mereka dapat membuat keputusan. Jadi segala informasi yang tertuju ke atas, ke bawah, ataupun menyilang. Nah, interaksi dalam sistem terbangun ini, komunikasi ke atas umumnya akurat, dan manajer menanggapi umpan balik tersebut dengan tulus. Selanjutnya ada poin pendapat yang dikemukakan. Jadi dalam penelitian yang ditemukan dalam gaya kepemimpinan yang dimiliki store manager PT Gramedia SK Pekanbaru, sebenarnya ada banyak cara yang dimiliki pemimpin untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Salah satunya untuk membuat pengaruh terhadap kinerja karyawannya, beliau menunjukkan mulai dari dirinya sendiri. Jadi beliau menjadikan dirinya itu sebagai role model agar karyawannya dapat mencontoh dan mengikuti segala aturan atau perintah terkait operasional kerja demi tujuan perusahaan. Nah, selain itu kunci dari gaya kepemimpinan beliau juga memiliki cara dalam memimpin perusahaan seperti cara dan sikapnya yang tegas. Jadi beliau itu menunjukkan kepada setiap karyawannya dengan memberikan penjelasan 4 hal yang harus dibiasakan, yaitu paksa, terpaksa, bisa, dan terbiasa. Jadi arti dari konsep ini sebenarnya diarahkan beliau agar segala pekerjaan tersebut dapat dikerjakan walaupun bukan di bidangnya. Jadi kita yang sebenarnya bukan job desk-nya itu harus mampu mengerjakan bidang itu. Nah, tujuan ini sebenarnya agar semua karyawan dapat mengerjakan pekerjaan tersebut yang tidak diketahuinya awalnya jadi tahu, dan ini akan memudahkan pekerjaan untuk bidang lainnya. Nah, dengan begini aktivitas perusahaan dapat di-maintain dalam satu waktu, dalam beberapa waktu singkat juga demi kelancaran proses di mana Gramedia mengesahkan baru tersebut. Baik, lanjut ke poin berikutnya adalah alasan memakai teori penelitian. Jadi teori yang digunakan sebagai konseptual yang terstruktur dan koheren, sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti dalam perspektif yang benar. Ini dikutip dari Iwan Sudrajat tahun 2020. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peneliti penyambung sebagai landasan berpikir.
Peneliti memilih teori tersebut karena teori ini menjelaskan konsep peniti penyambung berkaitan dengan kelompok tumpang tindih. Dapat dilihat dari setiap penyelia yang adalah anggota dari dua kelompok, dari pimpinan unit yang rendah maupun unit yang tinggi, organisasi dengan struktur peniti penyambung ini juga menggalakkan orientasi ke atas daripada orientasi ke bawah. Jadi komunikasi, pengaruh, pengawasan, dan pencapaian tujuan tersebut semuanya diserahkan ke atas di dalam organisasinya. Nah, penelitian ini juga berkaitan dengan gaya kepemimpinan dalam perusahaan. Jadi hubungan antar anggota tersebut menduduki posisi tertinggi dalam manajemen pusat yang diturunkan store manager yang kemudian turun lagi ke sales superintendent. Begitu. Selanjutnya ada poin tokoh yang mencetuskan teori komunikasi penelitian. Jadi teori ini dicetuskan oleh Francis Likert. Beliau wafat tahun 1981. Beliau adalah psikolog yang mengembangkan teori terkenal yaitu model peniti penyambung atau the linking pin model yang menggambarkan struktur organisasi. Lanjut ke poin berikutnya adalah metode penelitian yang digunakan. Jadi metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Jadi metode penelitian kualitatif ini dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Metode penelitian kualitatif juga adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang objek namun alamiah. Jadi peneliti di sini adalah instrumen kunci analisis data yang bersifat induktif dengan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna generalisasi. Ini menurut Suhandoyo. Nah, gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga penelitian kualitatif sebenarnya sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otentitas peneliti kualitatif yang biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya. Selanjutnya, poin terakhir ada kerangka berpikir. Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa dilihat dalam bagan. Yang pertama ada isu atau fenomena penelitian. Jadi gaya kepemimpinan store manager PT Gramedia Asri Media mulai Kapan baru menganut gaya kepemimpinan yang coaching, yaitu sebagai pelatih. Di sini peranannya store manager, beliau sebagai coaching yang melatih timnya, yang melatih karyawannya, bawahannya, yang ada di lingkup perusahaan agar mampu memenangkan pertandingan. Nah, di sini agar mampu mencapai tujuan perusahaan. Nah, dengan pengambilan keputusan di PT Gramedia Malaysia Baru dilihat dari cara store manager mengidentifikasi masalah, mendefinisikan masalah, memformulasikan dan mengembangkan alternatif, serta implementasi keputusan, evaluasi keputusan. Beliau sangat tegas dan memiliki etos kerja yang sangat tinggi serta beretitude yang baik, seperti arahan yang sudah diberikan oleh pemimpin Gramedia sebelumnya. Nah, menurut beliau, jika kepintaran dapat diasah kemudian, tapi jika itu harus dimiliki dari dalam diri. Jadi itu harus tertanam dalam diri seseorang. Store manager juga ingin membuat rasa solid di antara karyawannya serta kekompakan sesama karyawannya. Jadi dengan memiliki sikap ini harus memulai dengan dirinya sendiri dari tingkat struktur organisasi yang menjadi role model dalam menyukseskan terhadap misi tersebut. Nah, dalam bekerja untuk melaksanakan semua misi dari perusahaan ini, aktivitas perusahaan ini, beliau berpedoman pada SOP. Dengan SOP yang telah ditetapkan, ini adalah aspek penting dari setiap kualitas untuk melahirkan kemampuan dalam bekerja sesuai dengan standar yang ada. Lanjut pada bagian judul teori komunikasi. Jadi teori komunikasi yang dipakai adalah teori peniti penyambung yang ditemukan bagaimana gaya kepemimpinan store manager di PT Gramedia Asri Media Malaysia yang baru melalui perilaku pemimpin, orientasi pemimpin yang berpengaruh dalam kinerja karyawan, serta bagaimana orientasi pemimpin dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada asumsi teori. Jadi konsep peniti penyambung ini berkaitan dengan kelompok-kelompok yang tumpang tindih. Nah, di dalam
Gramedia Moleskine Pekanbaru, hubungan antar anggota karyawan yang sedang menduduki posisi tertinggi dari manajemen pusat diturunkan ke store manager, lalu turun lagi ke sana superintenden. Nah, model teori ini diterapkan. Dalam teori 4 sistem dikaji hubungan manusia melalui hasil produksi dari penglihatan manajemen, yaitu sistem penuh tekanan dan otoriter, kemudian ada sistem konsultatif, kemudian ada sistem masih banyak sistem lainnya. Baik, turun lagi ke bagian selanjutnya ada terbagi menjadi dua, yaitu intensitas dan sikap. Nah, pada poin intensitas ini dibagi lagi menjadi dua. Ada frekuensi dan durasi. Nah, di dalam frekuensi, gaya kepemimpinan manajer di Gramedia Moleskine Pekanbaru ini, kepemimpinannya coaching. Seperti yang bisa kita tahu tadi, kita bisa mencontohkannya dalam sebuah tim olahraga basket. Nah, peranannya store manager ini adalah sebagai coach-nya, seorang pelatihnya bagi tim bawahannya, karyawannya untuk melatih internal perusahaan. Dan jadi beliau melatih karyawannya itu dengan sebenarnya dari hal-hal yang kecil sih. Nah, dari hal-hal kecil ini kemudian menjadi ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, dengan itu artinya dari dasarnya kita fondasinya sudah dibentuk. Kemudian pada poin durasi, dalam memimpin perusahaan, store manager melakukan perubahan baru atau inovasi baru terhadap perusahaan demi kelangsungan perusahaan di masa depan. Nah, ini dalam konteks jangka panjang. Lanjut pada poin sikap, dibagi lagi ada 3. Yang pertama, kognisi. Nah, store manager PT Gramedia Asri Media Moleskine Pekanbaru sangat penuh semangat dan penuh dengan sikap energik yang positif terhadap karyawannya. Nah, beliau juga menjalin komunikasi yang akrab terhadap karyawannya. Selanjutnya, afeksi. Pada poin ini, banyak perubahan yang terjadi dalam gaya kepemimpinan beliau yang menjadi lebih baik. Nah, dalam perubahan ini tentunya dalam semua bagian internal perusahaan. Nah, ini juga bisa dilihat dari habits karyawan dalam sehari-hari di lingkup Gramedia Moleskine Pekanbaru. Selanjutnya ada poin behavior. Jadi sikap yang tegas dan semangat yang tinggi dalam kepemimpinan, beliau juga membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap perusahaannya. Baik, sekian dari presentasi Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.